pemirsa Sport GTV, senang sekali saya Vina Philip kembali hadir menemani Anda dalam One Championship. Dan di samping saya sudah ada Bung Hari Buntar ya, Bung, salam satu juara. Salam satu juara. Bung, kali ini kita akan menyaksikan pertandingan Yotsan Clay Iwe melawan Jamal Yusupov. Pendapat Anda, Bung? Ya, ini pertandingan yang lumayan harusnya seru ya, karena Yotsan Clay ini saya lumayan ngefans juga sama dia. Oke, basicnya apa sih, Bung? Dia Muay Thai. Muay Thai, oke. Ini pertandingan Muay Thai. Jadi memang ini dua-duanya nih kalau saya bilang... kickboxing ya? Bukan. Memang kalau saya ngomong ini sebenarnya Yotsan Clay itu harusnya menang gitu. Dia ngelawan si Yusupov. Yusupov ini sebenarnya itu last minute fighter change ya, ada pergantian lawan sebenarnya. Oke, jadi ini ada pergantian lawan. Sebelumnya harusnya melawan siapa, Bung? Dia harusnya ngelawan juara lightweight. Oke. Lightweight, juara lightweight. Lightweight itu mirip sama Muay Thai. Cuman kalau lightweight itu di Kamboja, kalau Muay Thai itu di Thailand. Di Thailand. Jadi ini harusnya dia ngelawan Sasha, yang sang juara lightweight. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin dia cedera atau apa, digantikan dadakan oleh si Yusupov ini. Jadi ini last minute change sebenarnya. Dan tadinya juga kita juga nggak tahu kok bisa terjadi seperti ini sebenarnya. Iya, berarti kalau bisa dikatakan bahwa Jamal Yusupov ini adalah fighter pilihan terakhir ya? Iya. Pilihan terakhir lah ya, maksudnya nggak ada lagi nih, akhirnya dia masuk kan. Berarti tidak ada persiapan yang cukup baik dong untuk Jamal Yusupov? Mungkin ya, harusnya tidak terlalu persiapan, kurang persiapan ya. Karena ini kalau kita lihat ya, sekarang kita kalau lihat ya, ini umur sebenarnya mirip ya. Umurnya mirip, tingginya juga lebih tinggi si Yusupov ya, 5 Namun di sini Yusupov itu adalah kickboxing, bukan Muay Thai. Nah, seperti biasa kalau kita lihat pertandingan sebelum-sebelumnya, kalau orang yang mempunyai basic kickboxing, Bung, masuk ke pertandingan Muay Thai itu agak sedikit kagok. Ya, agak sedikit kagok harusnya ya. Iya. Sedikit kagok, tapi kan kita nggak bisa gimana terlalu jauh lah. Biasanya kan mirip-mirip sebenarnya kickboxing sama Muay Thai. Cuman bedanya kayak contohnya kalau kickboxing rule nggak boleh clinching, tapi kalau Muay Thai boleh clinching. Selain itu biasanya kan dikatakan kalau suka ada apa sih, Bung, istilahnya muscle memory. Muscle memorinya beda gitu ya. Tapi memang ya harusnya sih kalau secara profesional mereka sih harusnya biasa aja sih. Memang kalau saya lihat ini kan pertandingan mungkin karena ini pertandingan di China. Dan kebetulan si Yusupov ini nih memang udah pindah ke China. Mungkin kalau prediksi saya pada saat itu mungkin karena ini kebetulan nih ada fighter yang udah ada di China juga. Akhirnya oke deh, dikasih lawan dah si Yusupov, ditawarin mau nggak melawan si Yotsan Clay. Tapi ini bukan debut kan, Bung? Untuk Yusupov debut. Untuk Yusupov debut. Nah, itu dia akhir di ronde pilihan pertama, Bung. Betul. Itu pertandingan yang lumayan masih bisa dibilang imbang-imbang, masih saling menjaga momentum, masih melihat apa yang akan dilakukan lawan. Kalau saya bilang sih ya, tapi yang saya bisa bilang si Yusupov ini lumayan bagus ya di ronde pilihan yang pertama ini, di mana dia bisa melakukan tendangan side kick atau melakukan back kick juga tadi ada yang masuk. Sedangkan si Yotsan Clay ini masih melancarkan ini kalau kita lihat nih tadi dia melakukan high kick ya. Iya, tapi high kick lebih tinggi Yotsan Clay ya, Bu ya. Tapi berhasil mendarat ke kepalanya. Kepala berarti dia fleksibel. Luar biasa. Itu harus fleksibel tuh pahanya supaya dia bisa naik ke atas gitu. Apa kelemahan dari Yotsan Clay yang terbaca oleh Yusupov? Kalau dibilang ini Yusupov ini sih mungkin dari gimana ya? Saya nggak bisa bilang kelemahannya si Yotsan Clay. Dia itu bagus banget sebenarnya ya. Tapi kalau saya bilang mungkin dia lumayan kayaknya lumayan pede ya, Yusupov ya. Over pede mungkin di pertama-tama. Ya, over pede mungkin ya si Yotsan Clay, karena dia mungkin melihat Yusupov ini siapa sih gitu loh. Inilah pemirsa, lawan pilihan selanjutnya Yotsan Clay Iwe melawan Jamal Yusupov. Selamat menyaksikan. Wow. Apa yang terjadi di sini, Bung? Ternyata Yotsan Clay Iwe KO dan akhirnya dimenangkan oleh Jamal Yusupov. Sangat luar biasa sekali. Ini benar-benar unexpected ya. Si Yotsan Clay yang legend, Muay Thai legend di dunia yang masih hidup ternyata KO. Dia belum pernah KO sejak 2005 loh. Ini udah berapa tahun tuh? Berapa tahun? Udah belasan tahun belum pernah kalah KO. Dan ini dia KO oleh seseorang yang mungkin kita nggak terlalu terkenal gitu loh. Iya, dan ini adalah detik-detik di mana Yotsan Clay terjatuh
Ini sebenarnya sebelum dari sini dia tuh udah goyang sebenarnya. Iya. Dia udah terjatuh dan dia belum sadar completely. Dia belum sadar completely dan akhirnya tetap nah ini straight kencang banget sih. Kencang banget, bener. Keras banget dan dia sebenarnya di hook lagi, di jab lagi, boom lagi. Wah, udah nggak kuat lah akhirnya dia. Dia benar-benar nggak kuat nih, dia udah berdiri lagi. Kuat loh, sebenarnya dia bukan yang sampai tepar banget kan, iya, dia benar-benar udah nggak kuat berdiri aja. Tadi saya juga selalu berpikir, oh ini belum akhir nih, dia soalnya masih entar dulu masih kayak gitu kan. Tapi referee pun juga sempat menanyakan tidak hanya sekali 2 kali gitu loh. Ayo oke gimana gitu sampai akhirnya dia memutuskan untuk memberhentikan. Iya, karena pas dia masih berlutut seperti itu tuh dia sebenarnya masih beda ya dengan orang yang udah gelepak gitu kan. Enggak, dia masih begitu, cuman dia mungkin dia tuh udah gelap mungkin loh. Jadi kalau seseorang yang udah kena pukul keras itu bisa gelap. Jadi walaupun dia matanya melek tapi sebenarnya itu dia blank. Itu namanya standing KO gitu seakan-akan ya. Jadi dia blank. Iya, oke Bu Nah, kita akan beralih ke pertandingan selanjutnya yang tidak terlalu jauh dengan Muay Thai. Ini ada kickboxing antara Mustafa Haida melawan Daniel Dawson. Ya, ini pertandingan kickboxing ya. Tadi Muay Thai, kalau ini kickboxing. Dan ini kalau kita lihat ini, si Mustafa ini asalnya dari Italia. Iya, dan jauh sekali Bung, ini 29 tahun melawan 40 tahun. Iya, kalau kita ngomong emang umurnya jauh ya, beda 11 tahun. Tapi mukanya nggak jauh beda ya. Pengalamannya tapi jauh sih. Dawson ini lumayan terkenal di Australia karena dia juga banyak menang lawan John Wayne Park segala macem. Dan dia lumayan veteran lah ya kalau untuk seseorang fighter kickboxer dari Australia itu sebenarnya jarang sih kalau saya lihat yang lumayan internasional gitu, go internasional. Untuk basicnya masing-masing itu kickboxing atau ada Muay Thai? Kickboxing dan Muay Thai banyak sebenarnya tuh atlet atau fighter tuh banyakan tuh awalnya Muay Thai. Oh, awalnya Muay Thai dulu? Awalnya Muay Thai dulu, banyakan ya. Apalagi kalau dari Australia, karena Australia deket dengan Thailand. Jadi banyak juga yang mereka yang banyakan, mereka latihan di Thailand dulu. Tapi mereka adaptasi aja, di mana ada pertandingan, dia ikutin aja. Kalau ada pertandingan kickboxing, dia ikut. Kalau pertandingan Muay Thai ikut. Gitu. Mereka sih fleksibel gitu. Oke. Ya, di round pilihan pertama kali ini cukup jual beli serangan seperti biasa. Dan tadi sempat terjatuh ya Daniel Dawson. Betul. Kita tadi si Daniel ini kena high kick ya. Iya, kena high kick pada saat dia mundur. Sebenarnya sih kalau kita lihat mungkin nggak terlalu telak. Hanya pas di ujung kaki. Ujung kaki. Cuma waktu pada saat mundur mungkin agak sedikit terpleset ya. Ngerti iya, tapi lumayan keras sih. Maksudnya nggak terlalu telak ya. Buktinya dia masih bisa berdiri akhirnya nih. Tapi karena itu pas di ujung aja gitu. Pas di ujung jadinya dia masih bisa berdiri. Ini kita bisa lihat nih. Kita lihat nih. Tendangannya straight. Oh, ini straight dari si Haida. Dia menggunakan jangkauannya dia yang lebih tinggi ya. Haida kan dia lebih tinggi tuh kalau kita lihat jauh sih. Nah, ini dia nih tendangan high kicknya ya. Tendangan high kicknya keras. Namun yang lebih damage ya, kalau saya bilang ini pas setelah kena high kick ini, si Haida ini kayak langsung mengkerubuti si Daniel. Iya, jadi karena langsung mungkin dari dipukulin. jatuh, mungkin dia langsung, ini mungkin udah mulai agak sedikit berkurang energinya, langsung Iya, kayak mau dihabisin gitu loh. Kayak mau dihabisin. Jadi benar-benar tuh 30 detik terakhir tuh benar-benar dihabisin ya. Banyak pukulan yang lebih masuk dibanding awal-awal ronde. Jadi benar-benar tuh kalau kita lihat tuh tadi si Daniel itu benar-benar kayak survival mode ya. Benar-benar dia lagi mencoba untuk survive sampai rondenya terakhir. Dan memang akhirnya dia timingnya masih oke sih. Akhirnya pas bel bunyi, bisa lanjut ke ronde selanjutnya. Gitu. Tapi kalau untuk flow dari pertandingan yang round pilihan pertama ini jauh lebih masih santai ya Bung ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya kita lihat nih. Ya, biasanya memang begitu sih ronde-ronde satu ya, ronde satu. Tapi ada juga Bung yang pertama langsung gitu juga ada. Kita lihat sih memang kalau dari awal rondenya tuh dua-duanya masih sabar gitu. Masih sabar, tapi kalau si Haida tuh lebih picky ya dari pukulannya dia. Dia menggunakan jangkauan dia yang lebih tinggi, jadi dia menggunakan straight gitu loh. Sedangkan banyak yang masuk straightnya tadi. Sedangkan si Daniel ini kan karena dia lebih pendek, jadi dia harus lebih banyak masuk dan melakukan pukulan-pukulan gitu loh. Tapi akhirnya sih, ya itulah tadi kalau kita lihat sih lebih unggul jauh si Haida. Ya oke. Langsung aja pemirsa kita saksikan ini dia round pilihan selanjutnya pertandingan antara Mustafa Haida melawan Daniel Dawson. Selamat menyaksikan.
Nah, di ronde pilihan kali ini malah justru Mustafa tadi yang dihajar habis-habisan oleh Daniel Dawson. Betul. Di detik-detik terakhir ya. Detik terakhir tapi Detik-detik terakhir itu si Daniel berhasil mendarat beberapa pukulan yang menggoyangkan si Mustafa. Dan akhirnya waktu itu dia dikerubutin dan akhirnya masih selesai sampai ronde terakhir ya masih bisa. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua fighter ini sama-sama imbang ya, Bung ya? Masih imbang ya. Memang kalau kita lihat dari skor rounding ya, karena ronde awalnya si Daniel yang jatuh, oke, kita lihat previewnya dulu di mana ini berhasil dia melakukan sweep ya. Si Daniel melakukan sweep dan ini poin bagus nih untuk Daniel nih. Dan ini counter yang bagus sekali dari Mustafa. Memang keunggulan si Mustafa ini adalah straight kirinya dia. Straight kirinya itu sangat mematikan. Dia banyak banget mendaratkan pukulan itu. Dan tadi juga yang di ronde awal itu, ronde 1 itu di mana si Daniel tuh goyang itu gara-gara straight kirinya dia itu loh. Memang itu kelebihannya si Haida ya. Tapi di ronde kedua ini kita lihat si Daniel berhasil membalikan momentum ya. Membalikan momentum di mana dia bisa mendapatkan skor bagus di nilai juri gitu. Iya, jadi memang kalau bisa dikatakan bahwa dari ronde pilihan yang sudah kita lihat tadi, dua-duanya mempunyai istilahnya poin yang imbang ya, Bung ya, sampai saat ini. Ya, poinnya imbang. Tapi kalau karena ya tadi ronde awalnya ya, dia jatuh itu biasanya skornya lebih banyak. 10-8 ya pastinya. Jadi 8-nya si Daniel yang lebih jelek. Oke, mari aja kita lihat nanti, Bung ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di One Championship. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di One Championship. Bung, kali ini adalah round pilihan terakhir nih antara Mustafa Haida melawan Daniel Dawson. Betul. Kita lihat nih siapa nih yang bakal lebih agresif, ya? Siapa yang bisa menentukan, siapa yang punya fighting spirit lebih tinggi lagi untuk memenangkan pertandingan ini. Langsung aja pemirsa, kita saksikan ini dia round pilihan selanjutnya, pertandingan antara Mustafa Haida melawan Daniel Dawson. Selamat menyaksikan. Luar biasa, akhirnya Mustafa Haida memenangkan pertandingan kali ini, Bung, luar biasa. Dan TKO. Bener, jadi pada saat itu kita lihat si Haida tuh mendaratkan ke perut. Ya, dan hati. Langsung tuh si Daniel kayak begini kan, langsung begini aja dia. Karena dia lagi tangannya langsung ke bawah. Tangannya ke bawah, mencoba untuk mengprotek perutnya dia, tapi malah kena hajar ke atasnya. Langsung tuh mental tuh, gangsilnya mental tadi tuh. Ini mental keluar. Ya. Nah, ini dia nih. Knee-nya yang telak sekali mendarat ke perut, dia langsung kesakitan tuh. Ya. Makanya dia langsung membungkuk. Uppercut tidak masuk. Iya, lalu kiri. Nah, straight. Langsung kirinya dia tuh, langsung dia tidur tuh. Keras sekali sih. Ini benar-benar knee-nya yang telak banget sih sebenarnya. Tadi memang udah sakit, udah kesakitan di sini dapatnya ya, Bung ya. Iya. Lalu di finish oleh antara hook atau straight. Mirip dua-duanya itu posisinya. Dan Bung, kita kan sudah sering nih ngebahas pertandingan-pertandingan yang ada di luar negeri gitu kan. Terus juga banyak sekali atlet-atlet luar negeri yang sangat luar biasa di Asia juga. Dan ada juga beberapa fighter di Indonesia, Bung, yang luar biasa seperti Anthony Engelen, terus ada Rudy Agustian, terus ada Priscilla Lumban-Gaul dan lain-lain. Bagaimana pendapat Anda tentang fighter yang ada di Indonesia untuk One Championship? Ya, kalau kita bilang memang fighter-fighter di Indonesia tuh banyak yang jago-jago ya. Banyak banget jago-jago kayak si Anthony segala macam, Priscilla Lumban-Gaul. Tapi memang kalau saya bilang dari ngomong pengalaman itu memang agak kurang ya fighter Indonesia. Kenapa? Karena kompetisi di Indonesia tuh sangat sedikit gitu loh. Beda dengan di luar negeri seperti Filipina segala macam. Filipina banyak sekali tuh pertandingan MMA-nya ya, Bu. Banyak banget kompetisi MMA yang lokal lah, yang apa tuh banyak banget. Sedangkan di Indonesia tuh sedikit. Jadi memang kalau fighter Indonesia itu pengalamannya nggak sebanyak fighter luar. Bukan berarti fighter Indonesia kurang bagus loh. Hanya pengalamannya jam terbangnya kurang banyak. Jadi banyak nih pertandingan di One Championship itu banyak misalnya terjadi di kalau eventnya di Indonesia ya, itu banyak yang dikasih
Indonesia lawan Indonesia. Kenapa kayak gitu, Bung? Supaya sama-sama memberikan pengalaman, kesempatan untuk fighter Indonesia tampil gitu loh. Jadi dia banyak mengasih kesempatan fighter-fighter Indonesia untuk tampil. Kalau misalnya dikasih lawan luar negeri kan makin sedikit nanti orang Indonesia yang bisa main di situ. Jadi sengaja tuh dikasih Indonesia biar banyak lah yang main gitu loh. Kalau bisa 50%-nya dalam satu event Indonesia semua gitu loh. Tinggal siapa main eventnya siapa gitu loh. Dan kalau kita lihat juga banyak sekali atlet Indonesia yang bagus ya Bung ya. Dan sayang sekali kalau memang tidak ada sarana untuk bisa memberitahu ke orang-orang bahwa atlet Indonesia tuh banyak banget potensinya gitu. Banyak, sebenarnya banyak banget kayak Anthony Engelen aja. Dia atlet yang Indonesia walaupun dia campuran ya, tapi kan dia Indonesia dia bilang. Dan memang dia represent Indonesia dan dia banyak banget menang. Dia banyak menang melawan orang-orang luar ya. Dan dulu juga ada juga Steph Rahardian, ada juga si Johan Mulia, Ko Johan, terus ada juga Sunoto. Gitu. Jadi banyak juga sih fighter-fighter Indonesia yang berpengalaman sudah banyak lawan atlet dari luar. Memang cuman sekarang One Championship juga memberi kesempatan untuk yang baru-baru nih. Yang baru-baru ya. Untuk diberi kesempatan main gitu loh. Jadi wajah baru lah untuk wajah One baru. Championship Indonesia ya Bung ya. Betul, dia mencari orang-orang baru lah, hero-hero Indonesia baru gitu loh. Hero-hero. Baik Bung, terima kasih Bung atas komentar Anda. Salam satu juara Bung Hari. Dan pemirsa terima kasih telah menyaksikan One Championship. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan rangkaian pertandingan luar biasa di One Championship hanya di GTV Pilihan Keluarga Indonesia. Akhir kata saya Vina Philip pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam satu juara.